Sama-sama katakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, ada anak umur 17 tahun. Tiba-tiba saudaranya menangkap dia dan memasukkan dia di sumur. Saudara, di sumur dia berteriak-teriak. Dia pikir saudaranya sayang dia, tapi enggak. Tapi justru dia dijual ke Mesir. Di titik terendah, lebih rendah lagi dari permukaan bumi. Justru Tuhan mempertemukan dia dengan saudagar dan dia dibawa ke Mesir. Justru di Mesir Tuhan punya rencana yang dahsyat. Dia dipakai menjadi Perdana Menteri Mesir yang akhirnya mengubah histori. Lumayan dia bisa bekerja di Mesir sebentar, tapi dia dikhianati oleh Tante Potifar, sudah tahu gosipnya dan sebagainya. Dimasukkanlah Yusuf ke penjara. Tadi malam di Bible Study kita belajar bagaimana penjaranya Yusuf. Penjaranya Yusuf itu dungeon, artinya gak boleh duduk berdiri gini saudara. Bahkan tangannya dirantai, lehernya juga ditaruh besi. Bisa saja Yusuf berdoa, Tuhan salahku apa, salahku apa. Bisa nyalain Tuhan atau nyalakan yang lain. Di titik terendah seperti itu, Yusuf ketemu juru minum. Dan dari sumur Tuhan bawa dia ke istana. Karena di titik terendah biasanya Tuhan akan show up, akan tolong kita. Karena pertolongannya gak akan pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, di ibadah sore banyak jemaat dari Indonesia yang baru datang. Ya, mungkin kadang 48, hampir 50 orang. Ada seorang ibu yang ngomong, Pak, saya sudah 2 bulan sampai sini. Ada yang udah jual rumahnya, ada yang jual mobilnya, ada yang bayar 80 juta, 70 juta bisa sampai sini. Sampai sini 2-3 bulan gak dapat kerjaan. Dan bingung, ini gimana? Udah telepon 21 agent, saudara. Saya ngomong, listnya banyak banget Cik, gitu ya. Saya aja jangan-jangan Cilime juga masuk di listnya, ada Lukoil, gitu. Tapi saya ngomong, jangan menyerah. Tetap terus bekerja. Biasanya di titik terendah seperti ini Tuhan akan menunjukkan caranya yang ajaib. Karena kuasanya gak terbatas bagi orang yang percaya. Oh, waktu dia berdoa, yakin Pak, pulang telepon. Yang ke-22 dia telepon tembus, dia bisa kerja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nanti satu saat disuruh datang ya. Banyak nih cerita nih. Tiap minggu saya dapat telepon 3 orang datang. Minggu depan berapa orang lagi. Ada yang kesasar sampai North Philly sana. Katanya Philadelphia ya memang, tapi bukan kos di North Philly sana. Kok siapa yang mau jemput ke sana di North Philly gitu. Jauh 40 menit kesasar. Saya mau cari kos-kosan di mana? Lihat di Facebook Pak. Waduh ya kebablas dan sebagainya. Banyak ditipu. Salam kanan kiri. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Hari ini mengalami titik terendah. Ya, titik terendah itu biasanya begini, temen ninggalin kita, sahabat ninggalin kita, tabungan semua habis.
gak punya apa-apa. Di titik terendahku, di titik terendahmu, Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dia tetap Tuhan yang setia. Oleh sebab itu dia layak terima pujian penyembahan. Andalkan dia, kasihnya gak terbatas. Katakan, di titik terendahku, kau hadir dan mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Angkat tangan saudara. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuat. Mari sama-sama di setiap langkah hidupku. Yes Lord. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga. Yang ada di Zoom, Tuhan melawat kita, Tuhan menjamah jaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku, di segala musim hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jamah kami ya Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa engkau ada di titik terendah, angkat tangan. Semua tutup mata. Jika engkau merasa engkau sedang ada di titik terendah dalam hidup, Tuhan akan mengangkatmu pagi hari ini. Tuhan akan menolongmu. Angkat tangan. Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau kami sedang ada di titik yang terendah, angkat kami ya Tuhan. Angkat kami. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pertama ini. Tuhan setia buat hidup kami. Tuhan setia buat jemaat dan para pelayan. Tuhan setia buat gereja-Mu. Kami tidak akan pernah meragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau
Terima kasih Bapa, berbicaralah buat kami pagi hari ini. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, biar Engkau berbicara buat setiap hidup kami. Sehingga apa yang kami dengarkan pagi hari ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bila pengurapan-Mu ada bersama dengan kami semua. Dan setiap kami yang datang pagi hari ini dijamah, diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. You may be seated. I know some of you need a translator, a translation. Grace, can you provide? I know Pak Hiral asked permission to come to evening service. So one of you guys will translate. We have Jim, we have Nor, we have Mike and friends. Hallelujah, welcome. And of course we do need translator so that everybody will understand what's going on. Alright. Semua yang ada di Zoom, salam semuanya. Lambaikan tangan yang ada di Zoom. Ya, haleluya. Tante Elis dari Chicago, Pak Dukut dari Madiun, Cik Teresa, haleluya. Tante Ida dari Lansdale, Cik siapa lagi? Oh, Cik Wen dari Virginia, Dr. Tommy dari Chicago, Mbak Indah dari Iowa. Thank you, welcome. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara tentang Hana. Oke. Alright, baik. Kita akan belajar tentang Hana. Saudara-saudara, ini tokoh yang luar biasa yang kita perlu belajar bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan gerakkan saya, dari kemarin saya belajar tentang Hana. Mungkin saudara protes yang laki-laki, loh kok cewek sih Pak? Nah, Hana adalah tokoh Alkitab ya. Jadi Hana punya satu story. Grace, can we make sure that PowerPoint will be on the screen? Thank you. Multimedia, I know you guys work hard. Just be patient. Ya sabar ya, nanti semua akan working together. Oke. Thank you. Nah, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama dulu kitab 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama. The First Samuel chapter 1. Oke. Baik. Thank you. Ada Ibu Pendeta dari Tasikmalaya, dari Bandung juga, welcome. Ibu siapa namanya Pak? Lupa saya. Ibu Magdalena, I'm sorry Bu. Welcome Ibu Pendeta Magdalena, tengah-tengah tepuk tangan dulu kita yang dahsyat. Ya. Ada siapa yang baru datang nih? Ya. Ko Riki, tepuk tangan, welcome Ko Riki. Oke, Riki Ricardo, Riki Subagia, Riki sangat terkenal sekali nama Riki ya. Zaman saya, zamannya Cik Monica dan Ricky Ricardo ya, pasti ingat itu. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 1 Samuel. Semua nyiapin, kalau sudah tenang kita duduk, we sit together, we listen to the word of God. Ayat yang pertama saya baca buat saudara. Lahirnya Samuel, ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sovim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Alihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Fineas. Lanjut ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab kepada Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7 ayat terakhir, saudara nanti baca, ini akan merangkum semua 1 Samuel 1, 2, dan 3. Demikian terjadi dari tahun ke tahun
Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pribadi yang ada di titik terendah yang kita akan belajar bersama-sama. Dan puji Tuhan, pribadi ini waktu dia ada di titik terendah, dia memiliki respon yang benar. Dia memiliki sikap yang benar, ya. Setiap kita pernah diizinkan masuk ke dalam titik terendah di dalam hidup kita. Titik terendah tadi saya sudah kasih contoh, satu saat Yusuf dimasukkan di sumur, tetapi justru karena dia masuk sumur, dia dibawa ke Mesir, dan dia di Mesir jadi berkat. Kemudian dibawa di penjara, tapi karena dia masuk penjara di titik terendah, Tuhan membawa dia ketemu dengan Fir'aun dan menjadi Perdana Menteri di Mesir, dari penjara masuk istana. Saudara, Hana adalah pribadi yang sedang dalam titik terendah. Ada 3 masalah yang besar yang dihadapi oleh Hana. Yang pertama masalahnya adalah Hana dimadu. Dia hidup di culture yang poligami. Satu suami bisa punya 2, 3, 4, 5. Ya, zaman itu ya. Saudara, dikatakan Hana dan Elkana, suami istri, ya saudara, Elkana punya istri lain lagi, ya. Kalau orang Surabaya ngomong mbok nom mbok we, ya, yang baru dan yang lama, ya. Saudara, istri barunya namanya Penina, ya. Hana nikah sama Elkana, tapi Elkana punya istri lain, Penina. Saudara, orang bertanya, loh kok perjanjian lama boleh ya Pak ya? Istrinya 2, kalau gitu aku juga boleh dong sekarang gitu. Amin, amin. Awas ngomong amin, kuwetak gitu saudara. Nah, memang perjanjian lama itu saudara-saudara, saya percaya ini bukan kehendak Tuhan. Karena manusia punya keinginan, manusia ngotot, ya saudara-saudara Tuhan izinkan. Tapi saudara belajar banyak. Saya belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya tentunya di perjanjian baru nggak ada. Kejadian sampai Malaiki. Kalau ada poligami selalu ada problem. Ya. Karena saya percaya itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan sempurna ya bukan poligami, ya monogami. 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang setuju katakan amin. Setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini tidak diizinkan, ini diizinkan Tuhan. Tapi ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna, saudara. Contoh nih Abraham. Ingat dia punya istri namanya siapa? Sarah. Terus dia punya lagi gunung namanya siapa? Hagar. Problem enggak? Sampai sekarang problem. Karena keturunannya Hagar ada Ismail. Sampai sekarang pemilihan presiden di Indonesia bingung. Ini milih kadrun atau milih yang ya sebagainya, bingung kan gitu kan. Sampai sekarang kita problem karena poligami, betul. Cerita lagi Yakub, istrinya Yakub ada 4. Aduh, berantem semua saudara. Jadi saudara, kita gereja Tuhan nggak usah diperpanjang, straight to the point, titik, nggak ada koma. Poligami tidak diizinkan Tuhan, monogami, 1 istri, 1 laki-laki, 1 suami, dan kita nikah bersama dengan Tuhan dan keluargamu pasti diberkati. Setuju katakan amin. Kalau poligami selalu ada masalah. Nah, Hana ada masalah karena poligami. Tentunya di sini dikatakan pembagiannya nggak sama lah, ini nggak sama, dia sedih. Yang kedua, nah ini yang berat. Hana dikatakan kandungannya tertutup. Nah Bapak Ibu Saudara, zaman perjanjian lama kalau kandungan tertutup itu artinya kena kutuk. Salah opo ini? Siapa yang salah? Jangan-jangan gitu ya. Berandai-andai. Jadi setiap orang datang, setiap orang, ya maaf ya, mungkin sekarang enggak. Kalau maaf ya zaman sekarang enggak punya anak, saudara bisa adoption. Ya ada teman saya yang dari tempat yang lain minta didoain, sekarang lagi proses di New Jersey, ada treatment dari dokter dan sebagainya, masih bisa diusahakan. Nah, tapi kalaupun sampai kandungan tertutup, nggak usah khawatir, nggak usah takut, saudara. Adopsi anak, saudara, angkat anak, dan saya percaya anak itu kita kasih, cintai. Mereka akan menjadi anak-anak kita yang cinta dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Beberapa case saya kenal jemaat, saudara saya juga ambil anak dari rumah sakit, dipelihara, dicintai, dikasih, besar. Oh saudara, waktu besar dikasih tahu, sebenarnya papi aslimu bukan dia loh.
mami asli bukan dia, itu mami asli. Enggak. Mami asliku ini. Karena dia yang besarkan aku, dia yang mencintaiku, dia yang nyekolahkan aku, dia yang unconditional mencintaiku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kasih itu tidak akan pernah gagal. Love will never fail. Ya saudara-saudara. Jadi masih ada kesempatan. Tapi zaman itu, kalau nggak punya anak, itu rasanya kayak dikutuk. Karena kalau saudara jalan gitu ya, ditanya, oh ya gimana kabarnya? Biasanya orang, anaknya sudah berapa? Gitu kan. Anaknya umur berapa gitu. Jadi bayangkan saudara-saudara, Hana ini tertutup kandungannya. Semua orang punya anak memperlestarikan last name-nya mungkin. Tapi dia gak punya anak. Dia merasa kok kayaknya dikutuk. Kok kayaknya gak terima favor-nya Tuhan. Nomor 3. Masalah yang berat lagi adalah Penina. Suami Elkana yang lain sering menghina. Sering menyakiti Hana. Alkitab berkata, sampai Hana sakit, menangis, dan tidak mau makan. Gak punya anak kamu. Gak punya masa depan kamu. Kamu menemui dunia aja. Kamu gak layak jadi suaminya Elkana. Gak bisa neruskan keturunan. Dijelek-jelekin. Saudara-saudara, Hana punya 3 masalah yang berat. Dan saya yakin saudara gak punya masalah seberat Hana mungkin. Ya saudara-saudara, pertama adalah hidup di budaya poligami. Kandungannya tertutup. Dan Penina madunya menyakiti dia. Dia ada di titik terendah. Orang Amerika sering bertanya begini. Many people will ask me, why bad things happen to good people? Why bad things happen to good people? Kenapa yang buruk, yang jelek, yang gak enak terjadi buat Hana? Hana is a good person. Hana is good people. Pak Benny, pastor, I give offering. Saya kasih persembahan loh di gereja. Tapi waktu krisis ekonomi, kok aku di stay home? Aku rajin loh beribadah hari Minggu. Aku pingin kumpul keluarga aku, tapi keluarga aku nge-apply visa nggak dapet. Bahkan aku nge-apply dideportasi, Pak. Why? A good thing happen to good people. Bad thing happen to good people. Kenapa yang buruk? Kenapa musibah? Kenapa masalah? Kenapa yang nggak enak terjadi bagi orang yang baik? Bahkan mereka cinta Tuhan. Saudara, saya percaya, saya nggak punya jawaban yang komplit, yang akan menyelesaikan, conclude everything. But one thing that I believe, ini satu hal yang saya percaya. Tuhan punya rencana atas umatnya dan hendak memakai mereka untuk menggenapi rencananya. In the end of the day, akhir dari cerita Yusuf. Yusuf berkata bahwa manusia mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Situasi, keadaan, krisis ekonomi, deportasi, masalah, sakit, penyakit, Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tetapi waktu kita mengasihi Dia, waktu kita setia kepadanya, waktu kita punya respon yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya semuanya nanti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan mau rencananya dan kehendaknya digenapi bagi setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi gak gampang, Pak. I cannot see it. Today we cannot see it. Today it seems impossible. Today it looks like everything blank. Gak ketahuan, gak tahu. Saudara, waktu Yusuf di penjara, waktu Yusuf di sumur, dia nggak ngerti apa yang akan terjadi. Bahkan murid-murid cenah bertanya kepada Yesus, Yohanes 9 ayat 3. Ada orang buta ini. Kan kasihan orang buta dari lahir gak bisa lihat apa-apa. Kalau orang buta mau diajak, ini kan terang enak. Wow, lihat orang Indonesia yang baru datang gitu. Wah, warnanya tumbuhannya berubah-ubah ya Pak.
Saudara bisa jalan-jalan ke FDR Park gitu, lihat semuanya bagus. Plus jangan lupa lihat sate Kamboja, haleluya. Nitip ya aku ya, aku yang aja saudara. Saudara jalan-jalan lihat, waduh enak. Tapi orang buta ini dari sejak lahir. Murid-murid berkata, Master kan kamu, you know all the answers. You are God, you are Master, you know all the answers. If there is a blind people in front of us, who's wrong, whose fault is this? Ini salahnya siapa? Kan kasihan. Dia lahir langsung buta. Tapi Tuhan berkata, gak usah nyalakan orang tuanya, gak usah nyalakan dokternya, gak usah nyalakan siapa-siapa. Dengar, ini kehendak supaya rencana dan kehendak Tuhan digenapi atas hidupnya. Karena apa? Waktu dia disembuhkan, banyak orang yang pada waktu itu melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Waktu Yusuf diangkat, wow, waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri, banyak orang-orang yang diberkati oleh kesaksian Yusuf. Saudara, demikian juga Hana. Waktu Hana ditolong Tuhan, sampai sekarang, ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita belajar banyak dari Hana. Hana menghasilkan keturunan yang luar biasa, nanti saya sampaikan. Ada satu keturunan dipakai Tuhan namanya Samuel, hakim, nabi, pemimpin Israel yang luar biasa. Saya mau tanya, siapa yang punya teman, siapa yang punya kenalan, orang yang namanya dikasih nama Hana, angkat tangan, haleluya. Oh enggak ada, oke. Nama saya Anies Baswedan. Siapa yang punya teman, tetangga namanya Hana? Kok enggak ada? Oke, siapa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Haleluya. Kok enggak? Kayaknya nggak ngerti nih pertanyaan. Nama Hana jadi terkenal. Banyak anak, banyak orang kasih nama Hana. Saudara-saudara maaf, Hana mungkin bukan preacher, bukan khotbah yang luar biasa kayak Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang. Oleh kemurahan Tuhan hari Jumat kemarin saya ngajar di Miracle Institute, saya sharing sama anak-anak sekolah kita hampir 130 orang mereka. Saudara, Hana mungkin tidak khotbah seperti Petrus, jalan di atas air, wah ada keren. Hana hanya ibu rumah tangga biasa. Adakah di sini ibu rumah tangga biasa? Haleluya. Dia nggak bisa khotbah, dia nggak pintar nyanyi, tetapi dia adalah prayer warrior, dia adalah pendoa yang setia. Karena dia berdoa, anaknya dipakai oleh Tuhan. Karena ibu-ibu dengar, doamu diperhatikan oleh Tuhan. Waktu engkau berdoa dengan setia, dengan sungguh-sungguh, anak-anakmu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak juga jangan lupa doain anak-anaknya, haleluya, amin. Nah saudara, Hana ini berdoa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ini yang terjadi. Yang menarik sebelum kita lihat respon Hana yang benar. Tapi ada respon Hana yang benar dalam menghadapi masalah. Jadi ada hal yang tidak dilakukan, ada hal yang harus dilakukan. Dua-duanya penting. Kita belajar dulu apa yang Hana nggak lakukan. Karena ini penting. Dan setelah itu kita belajar apa yang Hana lakukan. Oke? Yang pertama saudara, Hana memiliki respon benar karena Hana tidak yang pertama self pity, mengasihi diri sendiri. Aduh salahku ya memang aku, terus dia nyanyi di pinggir pintu gitu. Begini nasib gitu ya. Enggak, dia enggak pernah merasa mengasihi diri sendiri. Bapak ibu saudara, kalau engkau sudah sampai Philadelphia, cari kerja belum dapat, jangan menyerah, terus cari, terus telepon. Kita percaya Tuhan sudah membawa kita ke Philadelphia, Dia pasti akan memelihara kita. Katakan amin. Tidak pernah kekurangan. Kalau kurang makan, telepon Pak Dhani di sana ada sembako. Saudara, tiap hari gereja ini disediakan sembako. Artinya begini, kalau Dia sudah bawa kita ke tempat ini, ke kota ini, Tuhan tidak iseng-iseng. Dia punya rencana, dia pasti akan take care kita, lindungi kita. Pasti kita akan terima pekerjaan yang terbaik yang daripada Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Jangan nyalahkan diri sendiri. Waduh salahku ini. Salahku apa? Ya, kemudian nyalahkan orang lain. Wah ini gak boleh.
Atau nyalahkan orang tua. Oh ini gara-gara orang tuaku, oh ini gara-gara keluargaku. Atau yang berbahaya, nyalahkan Tuhan. Kayaknya Tuhan salah menciptakanku. Kenapa menciptakanku di era Joe Biden dan Donald Trump gitu saudara. Wah kebablas kebanyakan saudara. Menyalahkan Tuhan, no jangan salahkan Tuhan. Dan juga jangan menyerah. Pak Jimmy mana? Ada berapa orang yang sudah pulang Pak? Sampai di sini 2-3 bulan cari kerjaan gak ada pulang. Nah menyerahlah. Bohong nih Philadelphia, bohong, gak ada kerjaan. Mulai gitu ya. Jangan saudara. Salam kanan bilang jangan mulai. Gak ada yang salaman, mau mulai kabeh iki, haleluya. Udah percaya aja pasti Tuhan akan tolong kita. Tadi pesan Tuhan, tadi malam dari Pastor Daniel Alexander akan melani, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau Tuhan sudah bawa kita, at least sebelum pulang uang tiketnya balik kok ya. At least sebelum pulang ya semua tagihannya harus selesai dulu ya. Jangan nambahin problem lagi. Nah jangan menyerah. Atau jangan gini percaya, wah ini aku dikutuk Tuhan. Makanya aku kesasar. Makanya aku ngadepi masalah. Enggak saudara-saudara. God love you. Tuhan sayang kita, cinta kita. Memang waktunya kadang kita perlu koreksi diri, taat. Tapi kalau saudara kembali ke jalan-jalannya Tuhan, Dia setia dan adil. Dia akan menolong kita, membuka jalan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Jangan menyerah, jangan self pity, jangan nyalahkan orang lain, jangan nyalahkan Tuhan. Bad things sometimes happen in good people. Saya tanya, pendeta punya masalah enggak? Kok diam ini? Pendeta punya masalah enggak? Sedikit atau banyak masalahnya? Kok tahu Ci? Haleluya. Padahal kan melayani Tuhan. Padahal kan saya yakin pendeta tuh pasti doa. Ini ada ibu pendeta juga. Pasti pendeta juga doa. Pendeta juga baca firman. Saya yakin pendeta juga pasti ibadah. Lah kok punya masalah? Saudara di dunia ini tidak ada orang yang kebal sama masalah. Namanya orang hidup lalu ada masalah. Namanya lautan selalu bergelombang. Kalau lautan nggak bergelombang itu kolam renang. Di Indonesia ada masalah enggak? Ada. Pindah ke Amerika ada masalah enggak? Masalah. Belum punya surat legal ada masalah enggak? Bayar lawyer? Masalah. Setelah punya surat ada masalah enggak? Kok? Iya. Katanya Pak setelah dapat surat pajaknya gede banget Pak bayarnya. Enak nggak punya surat Pak, nggak dikelongi pajak ya. Ada yang ngomong begitu betul kan? Loh, iya. Oke, masih muda ada masalah enggak? Pasanganku yang mana ini? Wah, yang kaya, ciamik, kayak pai sucen ular putih. Tapi nggak mau ke gereja. Atau ini setia ke gereja. Tapi dan sebagainya. Yang mana ini? Ada masalah. Setelah nikah ada masalah enggak? Punya anak? Masalah. Oke. Setelah itu cepet ya diriwan ya. Umur 80 ada masalah enggak? Mau ke Indonesia atau di Philadelphia? Ya. Udah mati, ada masalah enggak? Halo, mati ada masalah enggak? Masalahnya siapa yang ngubur kalau nggak punya, masa jalan sendiri ke kuburan gini. Yang repot keluarganya, funeral di sini semua, wah ngaturin semua susah. Orang hidup selalu ada tantangan masalah, makanya Ciko, tante, om, jangan lari dari masalah. Kita kemanapun ke ujung dunia lari, selalu ada masalah. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama hari ini seperti Hana. Waktu ada masalah, respon kita yang harus benar. Cara kita menghadapi masalah harus benar. Supaya apa? Dengan masalah yang hadir, justru masalah itu membawa mujizat, tanda ajaib, pertolongan Tuhan, kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sehingga waktu datang masalah lagi, saudara nggak takut. Datang masalah saudara nggak bimbang.
Datang masalah lagi karena apa? Waktu muda, setengah muda, sampai tua pun masalah selalu hadir. Tetapi kalau kita mengerti, tahu cara menghadapinya, saudara akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Setuju, katakan amin. Kalau saudara punya masalah, saudara lari, guess what? Nanti suatu saat saudara akan ketemu masalah yang sama. Saudara lari lagi, guess what? Nanti ketemu masalah dimanapun saudara pergi. Kalau saudara lari dari masalah, masalah itu akan mengejar saudara dan saudara akan ketemu. Mari hari ini kita punya sikap yang benar. Sehingga waktu kita punya masalah. Pastor Daniel aja, oh ketemu masalah, oh kamu lagi toh. Masalah, oh kamu lagi. Aku dulu juga gitu. Oh cari kerjaan lagi. Oh krisis ekonomi lagi. Kita sudah biasa menghadapi masalah. Tentunya bukan kekuatan kita, tapi dengan kekuatannya Tuhan. Salamkan lagi, bilang jangan menyerah. Haleluya. Masalah itu biasa. Katakan bersama-sama, masalah itu biasa. Kurang keras, masalah itu biasa. Orang hidup pasti ada. Haleluya. Jadi jangan sampai gara-gara masalah saudara datang ke ibadah. Aduh Pak, lemes aku Pak. Biasa angkat tangan tinggi-tinggi. Karena masalahnya berat, setengah tiang aja Pak. Pak Beni, aku enggak mau ibadah. Masalahku berat sekali. Lebih baik aku di kamar mengurung diri. Masuk kolongan. Saudara mau lari kemanapun ada masalah. Mari kita belajar bersama-sama cara menghadapi masalah. Bersama dengan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Sebesar apapun masalah kita hadapi. Yesus punya lagu berkata, Chris, can you play? Tak terbatas kuasamu. Semua nyanyi. Tak terungkap caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Multimedia, please lagunya. Buka caramu. Haleluya. Oke, haleluya. Sebentar, semangat ini. Semuanya udah nyanyi, haleluya. Semua saya katakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasamu. Yes. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Semua katakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang diberkati dengan lagu ini, tepuk tangan, amin. Nanti nyanyi lagi ya. Lagu ini ditulis oleh anak-anak youth dari, saya percaya JKI Semarang ya. Anak-anaknya Pak Agung almarhum ya, sudah kami diberkati ya. Oke, lanjut. Oke. 10 menit lagi selesai ya. Setelah itu kita berjamuan. Saudara masih kuat? 1 jam lagi kuat? 2 jam lagi kuat? Amin terus. Saya nggak kuat. Haleluya. Oke, baik. Berkatnya, wow. Saudara, setelah Hana punya respon yang benar, kandungan Hana terbuka. Dan akhirnya dia punya Samuel. Yang menarik lagi saudara belajar waktu Samuel diserahkan sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Dia punya anak 5 saudara-saudara lagi bonus dari Tuhan. Jadi total anaknya 6. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kelas kalau main poli bisa komplit ya. 6 anaknya, keren. Yang menarik Samuel bukan hanya menjadi anak yang biasa. Tapi dia menjadi nabi, hamba Tuhan. Bahkan yang mendoakan Saul, mendoakan Raja Daud. Orang yang hebat, yang mentahbiskan namanya Samuel. Semua orang, saya tanya siapa yang punya teman, sahabat, tetangga yang namanya Samuel?
Oke, kok takut semua angkat tangan, saudara. Karena apa? Samuel menjadi tokoh yang dikenal. Hana, saya nggak pernah tanya, kok anaknya siapa? Herodes, nggak pernah. Anaknya Herodes. Anaknya siapa? Lucifer, nggak ada. Siapa anaknya? Hana. Wah. Kenapa Hana? Hana itu artinya mercy and grace. Favor of God, anugerah Tuhan. Kasihnya Tuhan melimpah dalam hidupku. Orang berkata, aku dikutuk. Orang berkata, aku gak hoki. Orang berkata, aku gak bisa berbuat apa-apa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, mercy of God, anugerah Tuhan. Aku punya anak bukan cuma satu, 6 men. Dan anakku salah satunya jadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bayangkan kalau saudara dikasih anak. Ini lagi rame Indonesia. Siapa yang jadi nomor 1 RI 1. Di Amerika siapa yang mau masuk ke White House. Wah rebutan. Saudara, Hana seorang ibu rumah tangga biasa. Anaknya menjadi pemimpin bangsa Israel. Yang dikenal, yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bukan orang yang biasa. Karena Hana belajar untuk memiliki sikap yang benar. Nomor 1, setelah itu kita selesai. Apa sikap kita waktu menghadapi masalah? Ayo datang ke alamat yang tepat. Mari katakan bersama-sama, 1, dibaca 1, 2, 3. Setia datang ke alamat yang tepat. Hana datangnya kemana? Bait suci. Setiap hari kita, ya saudara bisa mencari Tuhan bukan hanya di bait suci, tetapi mungkin kita ada menara doa, ada acara doa, saudara bisa klik di YouTube, bisa di Zoom. Tapi zamannya itu, Hana waktu menghadapi masalah setiap hari dia datang ke gereja, ke bait suci. Sampai Imam Eli melihat ini, orang ini ngapain datang ke bait suci. Hana berdoa setiap hari di bait suci. Dia berseru setiap hari di bait suci. Saudara, waktu saudara menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Datanglah ke rumah Tuhan. Salam kanan kiri bilang, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Curhatnya siapa-siapa? Tuhan. Aku ada masalah Pak, aku curhat. Curhat sama-sama, teman sepabrik Pak. Teman satu big fan Pak. Mazmur berkata, jangan menurut nasihat orang fasik. Karena kalau orang fasik kasih nasihat nggak sesuai dengan firman Tuhan, jalan kita jadi kacau beliau, saudara. Di Bogor ada dukun namanya Ki Bodoh. Rame banget. Orang yang stres, orang yang bingung, datangnya sama Ki Bodoh. Nggak dapat masalah, nggak dapat jawaban, masalah besar. Nggak percaya, datang lagi ada lagi namanya Ki Gendeng. Bayar lagi 2 juta, 3 juta. Sama Ki Bodoh nggak dapat jawaban, lari sama Ki Gendeng. Pertanyaan yang gendeng sama bodoh siapa? Wes bodoh, wes gendeng malah dicari. Kalau di Jawa Timur lari-lari ke Gunung Kawi, saudara. Waduh. Ini saya ngingetin, ini sedih saudara. Maaf, di Amerika orang stres sebelum bunuh diri. Dia ambil senjata, dia tembakin tetangganya. Tadi pagi saya cek, aduh, lagi orang belanja di mall, di Texas, ditembakin. Ada yang stres, mau dipecat dari bank, dia ambil, dia beli senjata, vice presidennya semua ditembakin, stres. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Banyak hal, saudara hati-hati ya. Banyak orang stres di luar sana. Dan kadang kalau orang stres melakukan perkara yang ngaco-ngaco. Ada yang stres masuk ke bar, gluduk dari pagi sampai malam. Ada yang stres, Pak puji Tuhan South Philly dekat dengan live casino Pak. Biar gak stres aku ikut live aja Pak gitu. Gludak. Gaji seminggu habis. Stresnya nggak tambah hilang, tambah stres. Daripada kemana-mana, ayo datang beribadah kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan, nyanyi. Ya tak terbatas
kuasa-Mu. Supaya saudara dikuatkan. Berarti Tuhan gak terbatas. Berarti bagi Tuhan pasti ada jalan keluar. Cari kerjaan, gak perlu takut. Pasti Tuhan memberi yang terbaik. Hari ini 2 hari, minggu depan pasti 3 hari. Ini saya dengar yang biasa kerja 3-4 hari sudah kerja 7 hari. Sudah kerja 5 hari. Karena Tuhan setia. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan pergi ke tempat yang salah. Yang setuju katakan amin. Saya itu sama Lia selesai ibadah minggu malam selalu tak absen. Sopo sih gak teko gitu ya. Dan kalau saya telepon, Cik kok gak datang ibadah? Saya banyak masalah Pak, makanya gak datang ibadah. Saya justru kalau ada masalah harus ibadah. Supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Katakan amin. Saya yakin saudara datang ibadah gak cuma manas-manasi gereja. Enggak, bangkunya biar panas. Atau biar Pak Beni sama Bu Lia happy. Biar saya gak di SMS, di telepon. Enggak, saudara, waktu saudara datang yang beribadah, maka saudara yang diberkati. Saudara yang untung. Saudara yang dijamah Tuhan. Saudara yang dikuatkan Tuhan. Saudara yang ada kebingungan, Tuhan akan menjamah dengan kuasa Roh Kudusnya. Sehingga besok saudara berangkat kerja. Walaupun si A, si B kerja satu tim boncek. Saudara. Ya mungkin supervisornya agak rewel. Tapi sudah nyanyi kemarin ya. Supervisorku walaupun ancaman aku nyanyi tak terbatas gitu ya. Karena apa? Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita. Amin. Pasti dimampukan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Lanjut yang kedua. Bernasar, berjanji kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara ditaruh Tuhan untuk bernasar. Sorry saya minum. Saya perlu pernah bernasar. Saya bilang sama Tuhan. Kayaknya ini terakhirlah Tuhan bernasar, gak berani lagi. Kalau saudara bernasar harus menggenapi. Kalau gak digenapi, saudara kan dikejar sama Tuhan. Kemanapun saudara pergi. Iya, amin. Saya tuh anaknya orang desa, saudara. Susah banget. Suatu saat ibu saya, bapak saya tuh gak punya, bapak pulang. Loh, sepeda ontelnya di mana? Sepeda pancal loh, gak ada. Gak ada. Karena waktu itu mau beli beras, gak ada. Waduh, sepeda dijual untuk beli beras. Nah, saudara, pendek kata begini, selesai sekolah SMA, saya udah waktu kelas 3 tuh bernasar. Saya tinggal di gereja gitu ya. Gereja besar di GUP Lumajang. Kalau jam 10, jam 11 malam tuh saya nyanyi sendiri di tengah gereja. Dan saya ngomong, Tuhan aku bernasar, aku mau jadi hamba Tuhan. Aku mau jadi pendeta, melayani, wah bernasar. Nah pas lulus SMA, ini harus kemana ini? Saudara di Malang, kakak saya kuliah di Malang, ikut tryout gitu ya. Sebelum UMPTN, lumayan saudara. Yang ikut kalau nggak salah 3.000, saya ranking 12. Ya lumayan ya saudara. Dapat sponsor beberapa tuh kasih. Ya dikatakan, ya kamu masuk sini, scholarship ini sana. Saudara saya ke Malang. Sampai di Malang, saya masih ingat. 7 hari saya nggak bisa tidur. Setiap saya membaca firman Tuhan tuh kenanya pengkhotbah pasal 2, pasal 3. Jika engkau bernasar, engkau harus menggenapinya. Waduh, saya bingung nih gimana. Saya ikut doa malam di gereja di Tenaga Baru di Malang. Banyak orang khotbah tentang jika engkau bernasar, engkau harus menggenapinya. Waduh, bingung saya saudara. Akhirnya di hari yang ke-8, saya ngomong saya berangkat ke Surabaya deh. Duitku 40.000, bukan dolar, rupiah saudara. Saya berangkat ke Surabaya, sekolahnya di Manyar. Saya kesasar ke Tambak Sari saudara, sak jauh-jauhnya saudara naik bemo. Untung ada teman saya yang akhirnya memperkenalkan saya bisa sekolah. Saya pulang ke desa, saya laporan sama bapak ibu saya. Nah kita berpikir begini, jadi pendeta tuh susah. Jadi sekolah dulu, ya nanti punya uang baru jadi hamba Tuhan gitu loh saudara-saudara. Jadi sekolah dulu, tapi saya sudah bernasar saudara-saudara. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan saya bisa bertahan. Saya pulang, saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan. Bapak saya langsung ngomong, mau jadi pendeta, mau makan apa?
Saya langsung makan nasi. Emangnya pendeta makan batu? Dan ngomong, ya sudah. Kalau kamu jadi pendeta ya kamu membiayai sendiri. Kita nggak bisa, kita nggak mampu. Bapak Ibu Saudara, saya nggak dapat scholarship dari Malang, nggak dapat scholarship dari Indonesia, nggak apa-apa. Waktu saya sampai di Amerika, saya bisa ke Amerika karena saya dapat scholarship. Dan saat saya sekarang menyelesaikan PhD saya juga dapat scholarship. Tuhan nggak pernah utang sama kita. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan, aku dulu nggak jadi sekolah tapi jadi sekolah pendeta. Haleluya. Berikutnya, ya saudara. Yang ketiga, intim berdoa. Bahkan dikatakan Hana berbahasa yang tidak dimengerti oleh Eli. Ada para penafsir dari orang karismatik berkata Hana berbahasa roh. Berkata-kata komat kamit sampai Eli berkata seperti orang mabuk. Karena begitu pedih, begitu berat masalah. Dia berdoa dengan luar biasa. Pasal 1 ayat 13. Tapi yang menarik waktu doanya dijawab. Samuel diberikan, diserahkan. Seperti kesaksian tadi saya. Waktu saya serahkan hidup saya jadi hamba Tuhan. Tuhan pelihara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Memang ada titik-titik terendah. Di sekolah Alkitab itu saudara tahu, saya makannya babi kecap. Babinya lari tinggal kecap, tok susah gitu. Indomie non-stop 7 hari. Hari pertama Indomie, hari kedua hari ke-7 gak kroso popo saudara. Makanya kalau ditawari Indomie ya kamban-ban kamsia next time aja gitu. Karena udah kepahitan sama Indomie saudara. Ya tapi sesekali enak sih masih Indomie saudara. Nah susah. Zaman tahun 90-an tanya ibu pendeta, sekolah Alkitab tuh susah. Zaman sekarang sih saya lihat, wah adik kelas saya, wah sekolah Alkitab keren-keren. Susah, karena kan lagunya mana-mana Tuhan panggil, mana biar sonder gaji selalu. Jadi semakin miskin tuh semakin rohani gitu saudara. Waduh kan susah saudara. Jadi saya lihat kakak-kakak praktek di desa-desa gitu, suruh jemputin anak sekolah minggu. Ya nanti sorenya ya Pak Pendeta suruh maaf ya perlu cerita enggak? Cerita enggak Cik Lime? Akhirnya Pak Pendeta, ya tolong sekalian ya cuci bajunya gitu ya. Jadi plus pembantu rumah tangga plus tengah dan sebagainya. Wah susah lah saudara. Tapi semua Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita sehingga kita menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bisa seperti hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita diangkat pelan-pelan dari titik terendah sampai kepada titik Tuhan kita senangkan Dia dan menjadi hamba yang berkenan kepadanya. Dan ayat yang ke-6 yang terakhir selanjutnya masuk perjamuan. Hana menepati janjinya. Saudara pernah berjanji sama Tuhan, saudara. Makanya jangan bernasar, jangan janji kalau nggak mantep. Wah aku janji Tuhan. Kalau aku sampai Amerika nanti. Tolong visaku di-approve dulu Tuhan. Nanti sampai Amerika aku melayani. Pak Beni pokoknya saya nanti melayani bareng Pak Beni. 10 hari seminggu aku melayani di gereja Pak. Hari pagi sampai sore aku kerja tapi malam aku akan doa. Minggu pertama semangat. Minggu kedua semangat. Minggu ketiga loyo. Minggu keempat amblas saudara-saudara. Janji pokoknya nanti on fire. Satu masih ingat loh saudara. Zaman tahun 2000 itu nge-apply visa kan sulit. Yang antri 115 yang di-approve cuma 13. Saya di toiletnya kedutaan, saya doa tuh, oh Tuhan di toilet kedutaan. Kalau di Jakarta, saudara itu antri di rubung nyamuk di pojokan dengan sapam itu ingat, saudara masih ingat. Saudara itu Tuhan berkati aku, pokoknya nanti aku sungguh-sungguh melayani. Wes gereja takpel, kalau perlu minggu takpel 10 kali ya Tuhan gitu ya. Ya, saya agak lebay sih. Tapi minimal kayak gitulah. Pernah kan saudara? Janji sama Tuhan kok senyum-senyum. Kayaknya saudara kayak saya ini saudara. Bapak Ibu Saudara. Yuk jangan sampai iman kita, kasih kita, kesetiaan kita sama Tuhan undur. Di tengah badai, tantangan dan pergumulan. Di titik terendah kita. Mari seperti Hana. Hana datang setia beribadah.
Hana intim berdoa. Hana memberi yang terbaik. Hana tidak lupa mengenapi nasarnya, mengenapi janjinya. Dan Hana tidak lupa bersyukur. Ya saudara, dia nulis lagu ucapan syukur, bahkan itu dijadikan satu liturgi oleh beberapa denominasi. Nyanyian dan pujian Hana. Keren gak saudara? Dia tidak lupa bersyukur. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar dari Hana. Saya sebagai laki-laki pun belajar dari Hana. Ini orang yang luar biasa. Ibu-ibu, gak perlu kita tampil jadi hamba Tuhan yang hebat. Oh, aku gak seperti Bu Debbie Basir, Pak. Nah, gak semua jadi seperti Bu Debbie Basir yang followernya ratusan ribu. Gak semua. Tapi Hana ini prayer warrior, pendoa yang luar biasa. Dia berdoa untuk anaknya, dia berdoa untuk keluarganya. Jangan-jangan anak saudara nanti yang akan menjadi mayor of Philadelphia. Why not? Amin. Loh, Mayor James Kenney, Pak Heron masih ingat mungkin. Mayor James Kenney waktu kita lagi naikkan bendera merah putih, upacara bendera. Waktu itu hari 17 kita welcome di Center City Philadelphia. Jim Kenney ngomong, mayornya Philadelphia. Who knows, one day the mayor of Philadelphia is descendant from Indonesia. Lu yang amin cuma satu, amin. Oh, who knows? Kita nggak pernah tahu. Kita dulu datang kerja di pabrik, nanti anak-anak kita yang punya pabrik dan yang bikin pabrik, katakan amin. Karena apa? Saudara berdoa untuk anak-anakmu. Saudara berdoa untuk mereka menjadi orang-orang yang hebat. Saudara berdoa dan tidak menyerah buat anak-anakmu. Mereka menjadi orang-orang yang berprestasi yang luar biasa. Dan Anda menjadi pahlawan doa bagi keluargamu. Ibu-ibu, yuk jangan berhenti berdoa. Mungkin anak kita lagi aktif, anak kita lagi macam-macam, anak kita lagi sebagainya. Saya punya anak nomor 2 sekarang lagi aktif, saudara. Sukanya naik tangga, gitu naik tangga. Tiba-tiba 1 menit udah di tangga paling atas. Udah naik turun lagi, saudara-saudara. Waduh, kita pagerin gini. Aduh, capek gitu ya. Istri saya mau capek, Niko. Tenang saja, doain. Siapa tahu dia menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak saudara lagi aneh-aneh, jangan menyerah. Bentengi mereka dengan doa-doamu. Kuatkan mereka dengan doa-doamu. Berkati anak-anak kita. Siapa tahu mereka akan menjadi Samuel yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang Indonesia datang ke Philadelphia susah, tapi kita percaya the second generation, anak-anak kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Akan menjadi pemimpin-pemimpin di kota ini, akan menjadi pengusaha-pengusaha di kota ini. Dan kehadiran orang Indonesia di kota ini jadi berkat buat Philadelphia. Karena ada orang-orang yang berdoa, setia dan mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita andalkan gak terbatas kuasanya, gak terbatas caranya untuk memberkati hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku kagumi. Semua katakan, caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Katakan, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Semua katakan, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan Yuk angkat tangan, sembah Tuhan sama-sama. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Yes, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas
Kuasa-Mu tak terduga, tak terduga. Cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Sai-Mu tak terduga jalan-Mu Tuhan, terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di sela musim hidup. Saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Martha akan berdoa menutup firman Tuhan dan perjamuan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau lakukan dan Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu perjalanan hidup seringkali tidak mudah. Kami tahu ada banyak titik-titik terendah dalam hidup kami yang membuat kami tak berdaya, yang membuat kami juga terus mengeluh dan berseru. Tapi justru disinilah ya Tuhan, kami merasakan kehadiran nyata Tuhan. Kami merasakan Tuhan mengasihi kami. Dan kami juga tahu melalui titik-titik terendah ini, Tuhan ingin kami bersandar, berseru, dan juga memohon kepadamu. Tuhan, justru itulah kami juga menyadari dari pengalaman-pengalaman gelap di hidup kami. Kami tahu Tuhan itu sungguh Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Allah terus mau mendampingi kami di tiap langkah kaki kami. Ketika kami merasa takut melangkah, ketika kami bingung menghadapi masa depan dan hari esok kami. Kami tahu Tuhan mengerti kami dan Tuhan menopang kami. Kami bersyukur untuk semua pengalaman buruk dan pahit dalam hidup ini. Dan karena itu melalui ini kami bisa bersyukur dan berterima kasih untuk hal-hal baik, untuk hal-hal yang indah, untuk teman, untuk sahabat, kerabat yang selalu hadir menopang dan menjaga kami. Tuhan, karena itu tolonglah kami, walaupun hari esok seringkali membingungkan, walaupun masa depan seringkali juga suram dan gelap, tapi bersama Tuhan apapun akan kami lalui. Dan kami juga percaya ya Tuhan, selalu ada berkat untuk kami hari demi hari. Mungkin tidak banyak, tapi selalu ada yang Tuhan letakkan di piring makan kami, sehingga kami bisa cukup melewati satu hari ini untuk kami menanti berkat baru Tuhan di hari esok. Dan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah ini menguatkan kami untuk perjalanan hidup kami ke depan. Tuhan melakukan segala-galanya. Tuhan memberikan segala-galanya lebih daripada yang kami minta dan kami pikirkan. Karena itu kami akan percaya Tuhan, bersama-Mu yang telah mati bagi kami, bersama-Mu yang telah menyerahkan segala-galanya, meninggalkan segala-galanya untuk kami. Kami akan bisa melewati kesulitan bagaimanapun juga. Dan kami bersyukur dengan hamba-Mu, kami bersyukur dengan firman-Mu. Kami bersyukur dengan semua saudara-saudara seiman kami yang hari ini hadir untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan juga mempercayai Tuhan, melewatin hari demi hari. Dan Tuhan, kalau kami akan meninggalkan tempat ini, kalau kami akan memasuki tantangan yang baru, kalau kami akan menyambut masa depan di hari esok, kami percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus akan menaungi menyertai kami, akan menguatkan langkah kaki kami dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, firman-Mu, kebenaran-Mu, anugerah-Mu. Setiap jemaat yang hadir, semua pelayan Tuhan yang melayani, termasuk Ibu Pendeta Martha, kami semua diberkati. Jemaat online, Tante
Elis, Dr. Tommy, Pak Duko, Cik Tresa, Tante Ida, Mbak Indah, Cik Wen, Bro Hendra, Dr. Tommy, Pak Ahwa, semua yang online yang gak bisa kami sebutkan satu persatu, semua kami diberkati. Mari angkat tangan saudara, terima berkatnya Tuhan. Jika Anda percaya katakan amin. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkati ekonomimu, diberkati kesehatanmu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin 3 kali dengan mantap. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Have a great